Hai, kembali lagi di channel saya Mentari Cinta Mira. Kali ini kita akan membahas tentang hal-hal apa sih yang biasanya dinilai oleh HRD pada saat kita interview dan beberapa pertanyaan yang sering muncul pada saat kita interview. Langsung saja kita ke topik yang pertama. Ada 5 aspek yang dinilai oleh HRD pada saat kita interview. Yang pertama yaitu outfit kita. Pada saat kita interview, haruslah kita berpenampilan rapi dan wangi. Selain itu, kita dapat menyesuaikan dengan tempat perusahaan yang kita apply. Apakah kita harus berpenampilan formal atau bisa berpenampilan sedikit non-formal. Yang kedua yaitu attitude. Hal ini yang pertama dinilai oleh HRD. Apakah kita sopan atau tidak pada saat interview? Sedikit tips pada saat interview dan sebelum memasuki ruangan, ketuk pintu terlebih dahulu, kemudian inisiatif untuk bersalaman dengan HRD sambil menunggu untuk dipersilahkan duduk terlebih dahulu. Hal ini dapat memberikan kesan pertama yang baik terhadap kita. Ketiga yaitu communication. Cara berkomunikasi kita dinilai juga loh oleh HRD, mulai dari intonasi, tutur kata yang digunakan, posisi kita duduk, gerak-gerik kita, bahkan arah mata kita pada saat berbicara dengan HRD pun dinilai. Sebaiknya pada saat interview kita melihat ke arah mata HRD. Jika tidak bisa melihat arah mata HRD, bisa kita inisiatif dengan melihat ke kening HRD ataupun ke hidung HRD, karena ini menunjukkan apakah kita fokus dengan HRD atau tidak. Yang keempat yaitu kompetensi dan skill yang relevan. Pada saat kita apply di perusahaan tersebut, kompetensi kita haruslah lolos dari spesifikasi yang dicari di perusahaan tersebut, karena apabila background kita, pengalaman kerja kita tidak relevan, maka biasanya HRD tidak akan melirik kita. Yang kelima, tunjukkan antusiasme. Ini penting karena pembawaan diri ini sangat menunjukkan terhadap posisi yang di-apply. Apakah kita bersemangat atau hanya sekedar coba-coba, ini HRD akan tahu dari perilaku, dari antusiasme kita. Untuk topik yang kedua yaitu apa saja daftar pertanyaan interview kerja dan bagaimana cara untuk menjawabnya. Langsung saja yang pertama yaitu jelaskan atau perkenalkan tentang diri Anda. Pada saat menjawab pertanyaan ini, pastikan kalian menjawab sesuai dengan CV kalian. Kalian dapat menjelaskan mulai dari nama kalian, background lulusan, alamat, serta kompetensi dan skill yang kalian punya. Yang kedua yaitu apa saja yang kalian ketahui tentang perusahaan tersebut. Sebelum kalian apply di perusahaan tersebut, carilah informasi sebanyak mungkin tentang perusahaan tersebut, karena hal ini akan mempermudah kalian pada saat menjawab pertanyaan ini. Yang ketiga yaitu apa saja yang memotivasi kalian ingin bekerja di perusahaan tersebut. Lebih baik kalian menghindari menjawab dengan perihal gaji ataupun ingin mencari pengalaman, karena hal ini akan mempengaruhi performance diri. Sebaiknya kalian menjawab seperti akan memberikan efek yang bermanfaat bagi perusahaan tersebut. Yang keempat yaitu apa kelemahan dan kelebihan kalian. Pada saat menyampaikan kelebihan kalian, bisa terkait tentang kepemilikan ataupun keahlian kalian. Serta pada saat menjawab tentang kelemahan kalian, lebih baik diberikan solusi untuk mengatasi kekurangan tersebut. Kelima yaitu bagaimana pendapat Anda tentang lembur. Upayakan untuk profesional pada saat menjawab pertanyaan ini. Jadi lebih baik kalian menjawab berusaha untuk menyelesaikan pekerjaan secepat mungkin sehingga tidak diperlukan lembur. Yang keenam yaitu berapa gaji yang diinginkan. Pastikan kalian menjawab dengan nominal yang jelas beserta alasan yang masuk akal untuk menjawab pertanyaan ini. Yang ketujuh yaitu prestasi apa yang kalian capai selama ini.
Ceritakan prestasi yang memiliki nilai jual lebih agar memberikan kesan bahwa kalian merupakan pribadi yang mampu untuk berkembang. Tetapi apabila kalian tidak mempunyai prestasi, maka cukup menjawab dengan belum ada. Jangan menjawab dengan tidak ada, karena dua kalimat ini mempunyai arti yang berbeda. Yang kedelapan yaitu apa saja yang kalian ketahui tentang bidang pekerjaan yang kalian lamar. Hal ini sama seperti saat kalian mencari tahu tentang perusahaan. Maka ada baiknya kalian mencari tahu juga tentang posisi dan deskripsi pekerjaan yang kalian apply. Yang kesembilan yaitu apakah Anda pernah terlibat konflik dengan pekerjaan atau perusahaan lain? Upayakan untuk menjawab jujur dan pastikan tidak merendahkan perusahaan lain pada saat menjawab pertanyaan ini. Yang ke-10, apakah Anda bersedia kami melakukan penahanan ijazah untuk jaminan selama bekerja? Ada sebagian perusahaan yang melakukan peraturan tersebut. Kalian sebagai karyawan baru sebaiknya mengikuti peraturan tersebut. Tetapi apabila ada keraguan, maka bisa dikonfirmasi kembali mengenai penahanan ijazah. Dan tanyakan apakah ada berita acara terkait penahanan ijazah. Apabila ada, maka hal ini merupakan legal dan kuat di hadapan hukum. Yang ke-11 yaitu jika kalian disuruh memilih, apakah kalian akan memilih uang atau jabatan? Hal ini merupakan pertanyaan jebakan. Kalian akan dilihat apakah konsisten dengan jawaban kalian. Maka fokuslah pada jawaban yang dapat mempengaruhi masa depan kalian. Untuk yang ke-12 yaitu jika kalian diterima, maka kapan waktu yang tepat untuk bisa mulai bekerja? Jangan terlihat terburu-buru untuk menjawab pertanyaan ini, maka lebih baik kalian memberi waktu sekitar 3 hari serta tambahkan alasan mengapa kalian memilih waktu tersebut. Yang ke-13 yaitu apakah kalian bersedia apabila ditempatkan di luar daerah atau kota? Jawablah pertanyaan ini dengan jujur dan berikan alasannya. Tetapi apabila persyaratan ini sudah ada sejak awal, maka kalian harus menerima konsekuensi tersebut. Yang ke-14 yaitu apakah ada rencana menikah dalam waktu 1 tahun ke depan atau menambah momongan dalam waktu dekat? Pada saat kalian menjawab pertanyaan ini, pastikan kalian menjawab dengan pen waktu yang sudah kalian persiapkan. Dan yang ke-15 yaitu sebelum kami mengakhiri, apakah ada pertanyaan? Pada saat ini, manfaatkan untuk mengetahui lebih dalam tentang perusahaan ini dan gunakan waktu ini untuk meyakinkan HRD bahwa kalian merupakan kandidat yang tepat untuk diterima. Sekian topik yang dapat kita bahas hari ini. Thank you for watching. See you next time.